keutamaan puasa. Jadi alhamdulillah kebetulan sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, di mana bulan ini pun kita selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda as-saumuli, katanya Allah, qala Allah taala. Nah, ini Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, as-saumu, puasa, li, untukku, wa ana azzi, dan aku yang akan membalas bihi, dengan ibadah puasa. Dalam arti apa? Tidak ada dari makhluk pun yang mengetahui betapa besarnya daripada pahala orang yang berpuasa. Makanya di sini disebutkan wa ana ajzi bi. Loh, kok bisa Pak Ustaz? Iya, yang penting malaikat cuma melaporkan. Ya Allah, lapor buku catatan amal. Siapa ini? Mehmet. Yang di Bali Form ya? Ya. Kenapa? Bekerja? Ya. Ndak sahur? Ndak. Puasa? Oh ya. Berikan pahala. Siapa ini? Jalal. Berpuasa ya Allah. Makan sahur? Makan. Bekerja? Ya. Oh ya. Dan pahala dari Mas Mama sama Jalal ini berbeda. Ada usul fiqh yang mengatakan al ajru bi qadri ta'at. Sesungguhnya pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Kita yang mungkin enak bekerja di sini, di kantoran, puasa enak dong, pakai AC, pakai kipas. Bagaimana mereka yang bekerja di lapangan? Bagaimana mereka yang bekerja ngaspal jalan raya? Panasnya luar biasa, sengatan matahari luar biasa, sengatan panasnya aspal luar biasa. Tetapi dia masih kuat berpuasa. Berarti kalau dilihat dari tingkat kesulitannya, maka berbeda. Termasuk keuntungan kita, termasuk berada di Pulau Bali. Kalau di rumah enak mah ada di mana-mana. Telinga kita begitu duhur ada di musola-musola. Kalau di sini Isya ada di mana-mana, subuh di mana-mana. Adzan enak, terbiasa. Tetapi kita kemungkinan yang di sini, yang di pelosok-pelosok terdengar adzan pun tidak. Tetapi ketika dibangunkan oleh Allah, bisa jadi pahala itu berbeda sesuai daripada tingkat kesulitan. Paham ya? Makanya sampean kalau ndak makan sahur Pak Ustaz, aduh ndak puasa dah ini cemen bro. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yafrahu bihima, yang mana orang yang puasa itu bergembira dengan keduanya. Farhatun inda iftarihi, yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Apalagi didampingi oleh seorang istri yang soleha, senyum aja sudah, aduh berbuka puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kesenangan berikutnya atau kebahagiaan lah, inda liqa'i rabbih, ketika besok bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang nomor 2, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa secara logika dan secara zahir memang itu sangat tidak enak menurut kita sesama manusia. Ya, oleh karena itu adalah satu imam yang tetap memperbolehkan untuk kumur-kumur, baik itu setelah zawal. Tapi rata-rata sebagian imam, bahkan jumhurul ulama itu mengatakan tidak bisa, makruh, ditakutkan batal puasanya. Apalagi Mas Baihaqi kumrum rada haus ditelan sedikit aja batal, bro. Paham ya? Batal jadinya seperti itu. Nah, itu lebih harum daripada minyak misk, tapi di mana? Indallah wa malaikatahu, jelasnya, dan malaikat-malaikatnya Allah. Perkara bagi istri-istri kalian, bau mulutnya ndak enak mas, biarin, yang penting di sisi malaikat bau mulutku harum. Tapi jangan kemudian kita ngece sama istri kita, ya ndak boleh dong, paham ya? Nah, nomor 4, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil ghanimatil baridah. Nah,
kamu itu loh cari keuntungan yang luar biasa, yang banyak. Qalu ya Rasulullah, apa itu Rasulullah? Wa mal ghanimatul barida, apa ghanimah barida itu? Qala as-saumu fis sita, yaitu berpuasa di dalam keadaan panas yang luar biasa. Iku al-ghanimatul baridah adalah merupakan keuntungan yang luar biasa. Yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa satu hari min Ramadan, dari bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, diampuni dosanya yang telah lalu, wa ma ta'akhkhara, wa ma dosa ta'akhkhara, yang akhir. Tapi jangan coba-coba kita satu hari aja dah puasa, dosa yang kemarin juga diampuni, dosa yang setelahnya juga diampuni. Loh, kok enak sekali. Tapi kan 29 hari wajib, bro. Gara-gara baca hadis ini ibaratnya. Ini supaya apa? Supaya kita gembira dengan puasa kita. Seperti itu. Jangan kemudian kita, kalau gitu cukup sekali aja dah. Fa idza tamma ramadhana, maka tatkala sempurna daripada bulan suci Ramadan, la yuktabu alaihi dambun, tidak ditulis bagi orang yang berpuasa opo dan bundu dosa ilal hauli akhiri, sampai akhir tahun. Ja'a yaumal kiamati, dan dia besok akan datang di hari kiamat, walaisa alaihi danbun, dan tidak ada baginya berupa dosa. Nah, tapi jangan kemudian kita kembali lagi dong. Selesai Idul Fitri, awewe jalan-jalan sama pacarnya, abunceng, ipelo, ngerokok. Paham ya? Ngerokok. Ya namanya dosa, tetap dosa. Seperti itu. Nah, jadi segenap yang hadir, Habib yang saya hormati, yang saya harapkan doanya, inilah merupakan bentuk cinta dan kasih sayang Allah. Bentuk dan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sayangnya, idza kana min awakhiri syahri Ramadan, ketika mulai akhir-akhir daripada bulan Ramadan, bakatis samawati wal ard, menangis bumi dan langit, wa jami'il malaikah, dan para malaikatnya Allah. Kenapa? Bima indallah, dari apa-apa yang ada di sisi Allah. Apa itu Pak Ustadz? Pahala dilipat gandakan. Dosa mereka yang ada di alam kubur diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai Ramadan dikembalikan. Yang di alam kuburnya misalkan ini ya disiksa oleh Allah, ya dilanjutkan siksaannya. Maka ketika bulan suci Ramadan itu seolah-olah direstart dulu. Tapi ini pun di dalam beberapa kitab berbeda pendapat. Ada yang bagi kalangan kabair itu tetap diazab oleh Allah. Ada yang mengatakan loss, semuanya tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi setelah itulah makanya walaupun di bulan Syawal jangan terlalu euforia, senang Idul Fitri, jalan-jalan, menghabiskan, bahkan naudzubillah, banyak juga sekarang ini momen-momen Idul Fitri dinodai oleh kalangan anak-anak muda. Dengan mereka mengadakan pawai, mereka takbir keliling yang disetel bukan takbiran disco. Yang disetel mereka memang takbiran tapi dengan musik disco. Maka enak tempo dulu deh. Tempo dulu itu kita keliling kampung loh pakai oncor itu. Allahu Akbar, Allah, sampai kesandung-sandung itu. Mas Mamat rotok ngiler-ngiler sidik itu. Mas Bayaki sampai keluar unsur-unsurnya itu, ibaratnya ingus-ingusnya itu. Lah enak tempo dulu. Kalau sekarang kan enggak. Termasuk di Banyuwangi, Rogo Jampi itu memakan kurban. Lagi enak juga itu, kesangkut kabel dari truk itu terjatuh pas, meninggal dunia. Kalau memang dia murni takbiran, ya semoga aja murni, insya Allah husnul khotimah. Tetapi terkadang diteridrai oleh anak-anak muda sekarang dengan mereka mengadakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Walaupun cuma sedikit, apapun cuma sedikit,
yang namanya khomer itu tetap dilaknati oleh Allah. Paham Mas Jalal ya? Syukur poso sedino sampean. Oh, sedino mesti ampuni dosane gak lanjut wis. Apa gak lanjut mesti ampuni Pak Ustaz jar. Enak men. Nomor 6. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lau adzina, andaikan Allah mengizinkan, lau adzina, andaikan mengizinkan sapa Allah as-samawati terhadap langit wal ardo lan bumi antatakallama, mereka ini mampu untuk berkata, laqolata, di sini ada alif tasniyah. Maka kenapa kok menghilangkan ibaratnya laqolata? Maka seolah-olah langit dan bumi ini berkata, busyra liman soma Ramadan, busro, diberikan gembira liman soma, bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, bil jannati, dengan surga. Sebegitunya Allah hamparkan di bulan suci Ramadan itu. Tanggal 1, idza halla syahrul Ramadan, man dalladzi natlubuna fanatlubu, siapa yang mencari keridhaan aku, katanya Allah, akan aku beri ridhonya. Wa man dalladzi yastaghfiruna fanastaghfiruhu, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, katanya Allah, fanastaghfiruhu, akan aku beri ampun. Kurang apa? Barang siapa yang berdoa bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita terlalu membuang kesempatan itu. Kita terlalu membuang kesempatan itu. Sehingganya apa? Eman bro. Eman sekali. Nah, hadis yang ke-7. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asyamu junnatun minan nari, bahwasanya puasa itu adalah merupakan pengaman kita. Junnah bisa jadikan tameng, penangkis, minan nari, daripada api neraka. Kajunnati ahdikum, sebagaimana tameng salah satu di antara kalian, minal kitali, dari mati ketika peperangan. Makanya kan dulu ada itu yang tameng, yang kayak di Angling Dharma itu kan ada itu. Walaupun di Angling Dharma itu hanya main-main itu ibaratnya loh. Tapi kan begitu di kena pedang, ting, walaupun yang bunyi ting ini apanya kita tidak tahu. Padahal kan main. Nah, disitulah jadi diharapkan. Makanya yang terpenting itu apa? Man shoma imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa semata-mata mengharap atas ridho Allah. Itu yang terpenting. Supaya aku ini diterima sebagai menantunya. Puasa kamu Jalal, puasa. Berapa hari Jalal? Semuanya pokoknya calon mertuaku. Wih, iya, enak sekali. Semuanya wahai calon mertuaku, aku ini berpuasa ibaratnya. Nah, berpuasa. Nah, terus pikirannya Kak Jalal, aku ini menampakkan sebagai calon mantu supaya aku diterima. Loh, ndak bisa bro. Berarti kalau seperti itu, kalian akan memperoleh haddun fid dunya, hanya bagian di dunia. Naudzubillahi min dalik. Yang nomor 8. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, as-shaimu, orang yang berpuasa, idza aftara, ketika dia berbuka, salat, memintakan rahmat atas dia, alaihi, atas dia, sopo al malaikatu, para malaikat, hatta yabrugo. Kenapa yabrugo? Karena kemasukan huruf hatta. Paham ya? Nah, ambil nasmir itu 3 aja bro. Aku ini pengen belajar yang sampean loh. Ibnu Akil. Ibnu Akil. Jadi orang yang berpuasa dimohonkan rahmat oleh malaikat ketika berbuka sampai dia selesai berbuka. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, likulli syai'in zakatun, terhadap segala sesuatu itu berpuasa, termasuk dari anggota tubuh kita. Wa zakatul jasadi, adapun zakat daripada jasad kita, iku as-saumu, berpuasa. Jadi tidak hanya kita yang wajib zakat setiap 1 tahun, urudu tijaro, kemudian daripada binatang-binatang ternak, daripada barang-barang yang berharga seperti emas. Nah, tetapi ada nisabnya,
ada takaran dan ukuran. Kalau belum mencapai 1 nisab, masa akan diminta oleh Allah? Kurang apa murahnya Allah sama kita? Tetapi orang terkadang semakin melejit, semakin banyak, mohon maaf, semakin eman-eman untuk mengeluarkan duit. Betul? Sudah, aku nanti aja zakatnya. Kapan? Menjelang puasa aja. Ya, begitu dia hitung, dapat 2 miliar yang harus dia keluarkan zakat. Dia ambil 2,5-nya, 2 miliar berapa? Coba sudah lah eman akhirnya mengeluarkan zakat ibaratnya 250 juta loh bro. 250 juta ini untuk beli dawet bisa mandi satu keluarga dengan dawet. Alhamdulillah. Diberikan Kijang Innova loh ini. Paling tidak dapat bannya. Nah, kalau baru ya enggak boleh dong ya Beb ya. Enggak boleh dong kalau baru. Mungkin rodanya sama setirnya doang. Nah, seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu naumus shaimi ibadatun. Puasanya orang yang berpuasa itu termasuk ibadah. Tapi ojo turut tok, Bro. Kenapa kamu tidak kerja, Pak Haki? Orang berpuasa itu tidurnya ibadah. Aku tidak perlu bekerja. Tempong yang mbak juragannya. Dipecat sama HRD-nya dong. Nah, wasumtuhu tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah apa itu namanya? Seolah-olah sebagaimana dia membaca tasbih wa amaluhu mudha'afun, amal-amalnya dilipat gandakan oleh Allah, wa du'auhu mustajabun, doanya dikabulkan oleh Allah, wa dzanbuhu maghfurun, kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertanyaan, lah kurang apa murai Allah ning awake dhewe? Lah kok yo ngono gak mbok reken iki lho. Terus kalau kita berpikir kita ini manusia macam apa? Sudah diberikan kesempatan oleh Allah, ini loh awakmu. Lah kok ngono gak dijunguk iki lho. Naudzubillahi min dzalik. Tapi aku percaya deh, insya Allah yang di sini baik-baik saja. Andai kan ada yang tidak baik, kebacut alias kebangetan. Masuk Pak Iko? Masuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai bab puasa. Al-babur rabi' asyara fi fadilatil faridah, yaitu menjelaskan tentang fadilah daripada sholat 5 waktu. Kebetulan bulan ini pun bulan Rajab, tanggal 8 beberapa hari lagi kita akan memperingati yang namanya Isra Mi'raj. Nah, kenapa kok perlu ada peringatan Isra Mi'raj? Saya pernah ditanya oleh teman-teman kita yang non ahlu sunnah wal jamaah, apa artinya Isra Mi'raj itu? Orang-orang habis peringatan Isra Mi'raj juga banyak yang tidak sholat. Orang-orang setelah peringatan Isra Mi'raj juga banyak yang menganggap enteng sholat. Orang-orang setelah Isra Mi'raj pun buyar, mereka seolah-olah tiada artinya Isra Mi'raj. Jawaban saya singkat. Lo ada Isra Mi'raj saja mereka tetap tidak sholat, lo apalagi kalau tidak ada Isra Mi'raj. Betul? Ada Isra Mi'raj aja mereka seperti itu. Apalagi kita tidak mengingatkan dengan Isra Mi'raj. Sederhananya, logika kita pakai. Setiap hari rokok ya, setiap hari makan ya, setiap hari beli-beli ya, menghabiskan uang ya. Lo kalau kamu sudah tahu uangmu akan habis, ngapain kamu bekerja kalau uangmu habis terus? Kerja aja uang habis masih ngutang, apalagi andaikan kita tidak bekerja. Itu secara logika lo ya, walaupun rezeki itu semuanya adalah hakullah untuk memberikan kepada hamba-hambanya, seolah-olah logika sementara ini yang kita pakai. Nah, jadi seperti itu. Jadi enak saja kita kemudian orang ada Isra Mi'raj saja dikaji tentang sholat, dikaji tentang ancaman-ancaman orang yang tidak sholat, mereka aja masih belum tersentuh, apalagi tidak dilaksanakan. Wa qala Nabi